Akademi TV Program Kepemimpinan. Indonesia lebih baik dan Indonesia bisa. Ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang Presiden Indonesia di tahun 2030. Untuk mengikuti kompetisi ini, syaratnya para peserta harus berusia 17 hingga 40 tahun, memiliki kelayakan dan jiwa kepemimpinan, dan tidak tergabung sebagai anggota partai ataupun organisasi kemasyarakatan. 35 peserta yang telah lolos akan maju mengikuti karantina di Jakarta. Dan dari kompetisi ini, peserta yang lolos 10 besar akan berkesempatan mengikuti studi tour bersama Program Director I Am Presiden ke UEA Dubai dan Abu Dhabi. Dan tak hanya itu, sebagai juara I Am Presiden Season 2012-2013, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Halo Indonesia. Selamat datang di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program 2012-2013. Bersama saya Ica Ninda Dan saya Denieka, di mana nantinya kita akan mendapatkan bakat-bakat pemimpin muda yang dinamis, berkualitas untuk visi negara Republik Indonesia tahun 2030. Dan saat ini di sini kami telah memilih 12 besar finalis, pemuda-pemudi terbaik bangsa Indonesia yang telah terpilih dari 10 kota audisi di Indonesia. Dan tentunya mereka berjuang untuk memperebutkan hadiah total senilai 1,7 miliar rupiah. Siapakah nantinya yang akan menjadi the first I Am President? Untuk itu kita perkenalkan Dewan Juri kita yang akan bertugas pada kesempatan kali ini. Untuk Dewan Juri yang pertama, selamat datang kepada Bapak Dr. Cecep Sudirman Ansari, MA, MPD. Beliau adalah Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Apa kabar Kang Cecep? Juri kita yang kedua, yaitu Bapak Hanta Yuda AR. Beliau adalah Direktur Eksekutif Poltreking Institute, Center of Democracy and Leadership Research. Apa kabar Bapak? Kabar baik, terima kasih. Tetap semangat. Ya Ica, kalau kita punya calon presiden 2030, kali ini adalah calon presiden 2014. Amin nih ya. Ya, juri kehormatan kita Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU. Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Republik Indonesia. Apa kabar Bapak? Baik. Selamat datang Bapak. Luar biasa sekali ya ketiga Ya. Dewan Juri kita kali ini. Dan saya yakin kami di sini juga ketiga Dewan Juri dan pemirsa di rumah penasaran nih kira-kira bagaimana pemimpin muda terbaik bangsa Indonesia di tahun 2030 untuk menyampaikan visi misi mereka. Tapi sebelumnya kita ingin tahu Ica, pendapat dari Dewan Juri tentang acara ini. Boleh. Mungkin kita tanya kepada Bapak Mahfud MD, bagaimana pendapat Bapak tentang acara M Presiden kali ini? Bagus, saya kira ini untuk menunjukkan bahwa kita selain punya cara, tetapi juga punya banyak orang sebenarnya yang bisa ditampilkan untuk menjadi calon pemimpin di masa depan. Baik, Luar luar biasa biasa. Beri sekali. tepuk sekali lagi. Luar biasa, hari ini kita Ya. bisa bertemu dengan tokoh yang luar biasa ya di Indonesia. Baik, langsung saja Dewan Juri dan juga pemirsa, kita panggil peserta kita yang pertama. Jauh-jauh datang dari kota Pontianak Ica. Ya. Dan juga pastinya peserta yang satu ini memiliki selera humor yang sangat tinggi. Saya setuju nih Denny ya, langsung saja. Kita panggil, ini dia. Yandi Chow. Saudaraku, rakyat Indonesia tercinta, 2030 adalah saatnya kita menjadikan Indonesia
surga bagi dunia. Untuk mewujudkan Indonesia menjadi surga bagi dunia, saya akan melakukan beberapa transformasi, utamanya kebijakan dalam dan luar negeri. Merumuskan master plan pembangunan Indonesia yang disertai dengan infrastruktur yang memadai. Ini yang akan kita pergunakan sebagai nilai bargaining di mata internasional. Saya mengajak seluruh komponen bangsa, mari kita mulai dengan hati yang ikhlas, berpikir yang cerdas, bekerja yang keras. Saya yakin kita akan mendapatkan hasil yang puas. Terima kasih. Luar biasa sekali, kami persilakan untuk Dewan Juri untuk berkomentar. Silakan. Presiden ini sebagai generasi muda yang tentu andaikan menjadikan surga dunia, ini perlu dipersonifikasikan melalui gaya yang mesti Anda lakukan. Kira-kira apa saja menuju ke surga dunia ini? Baik, terima kasih Pak Zezet. Tentu kalau kita berbicara tentang surga, surga itu identik dengan tempat yang indah, yang damai, dan yang nyaman. Kita ingin menjadikan Indonesia ke depan menjadi tempat yang indah, yang damai, dan yang nyaman bagi seluruh dunia, sehingga akan menjadi tujuan baik wisatawan maupun investasi bagi dunia, Bapak. Baik. Untuk komentar selanjutnya, silakan Bapak Mahfud MD. Silakan Bapak. Kalau Indonesia mau dijadikan surga dunia, modal apa yang kita miliki sebenarnya? Kok Anda tampak begitu optimis? Baik, terima kasih Pak. Saya berkeyakinan dengan kita mengoptimalkan sumber daya manusia kita yang hebat, kita akan mampu mengelola sumber daya alam ini menjadi sumber kekuatan bangsa, yang tentunya ini akan kita tawarkan kepada internasional sebagai nilai bargaining yang tinggi. Dengan demikian, apabila kita seluruh komponen bangsa bersatu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita mulai dengan niat yang ikhlas, berpikir yang cerdas, dan bekerja yang keras. Saya yakin miniatur surga Indonesia bagi dunia akan segera terwujud. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kami persilakan. Gagasan besar tentang menjadi surga bagi dunia itu menarik. Tetapi bagaimana fokus terhadap dalam negerinya, Indonesianya, konsepnya. Karena tentu kita tidak ingin Bung Yandi menjadi presiden, mendapatkan penghargaan banyak dari dunia internasional, tetapi kurang mendapatkan penghargaan, meninggalkan legasi bagi bangsanya sendiri. Itu seperti apa konkretnya? Baik, terima kasih Pak Hanta. Indonesia tentu ke depan akan kita siapkan sebagai negara yang memiliki ketahanan pangan yang cukup, kemudian yang memiliki khasanah budaya yang luar biasa, dan bisa kita optimalkan potensi alam yang ada untuk kemudian menjadi benteng pertahanan kita dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan globalisasi ke depan. Sehingga kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi persaingan di dunia internasional itu sendiri. Terima kasih Pak. Kali Indonesia, tepuk tangan untuk Bapak Yandi Chow. Silakan. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menyaksikan ke-11 finalis I'm President. Tetap di I Am President, the reality TV show Academy Program 2012-2013. Yang lain tuh tadi pidatonya 2013. Anda kok 2045, kenapa? Benar Bapak? Oke. Kembali lagi di I Am President, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Guys, setelah tadi kita saksikan penampilan peserta yang pertama dengan visi yang sangat luar biasa, Ya. Kini kita akan langsung terbang ke Jawa Timur, Ica. Kemana tempatnya, Dini? Ke Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Wah, dan finalis kita satu ini memang sangat identik karena beliau adalah terinspirasi oleh sosok tokoh yang luar biasa di Untuk itu, Indonesia. langsung aja kita panggil. Ini dia. Khairul Rija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Indonesia tahun 2030 akan menjadi negara maju dengan bentuk negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan bukan hanya berbagi kue pembangunan, tapi pembangunan harus merata dilakukan hingga ke pelosok desa. Negara bukan untuk menyimpan uang, negara bukan bank. Uang harus dilakukan untuk pembangunan dan mensejahterakan rakyat, bukan malah dikorupsi. Indonesia yang maju adalah negara yang bangkit karena adanya daya saing, karena produktiviti, dan kemampuan teknologinya untuk mendayagunakan potensi sumber daya alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk komentar yang pertama, kami persilakan Bapak Mahfud MD. Kami persilakan Bapak. Saudara Khairul Rijal, kalau misalnya saya tanya, kalau saya minta saudara mencari di dalam konstitusi negara kesejahteraan itu ditemukan di bagian mana di dalam konstitusi kita? Pasal 34 Bapak. Inggih, matur sekalangkuh Pak Mahfud. Membangun Indonesia tentu sebagai negara yang maju, berdaulat, adil, sejahtera. Ini kita tidak instan, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Benar Bapak. Oke, kemudian Anda komitmen itu harus jadi pegangan. Insya Sebab Allah. janji yang disebutkan dan digambarkan al-wa'du dain, janji itu adalah hutang. Tidak sebatas pandai dalam beroratoristik, tapi bagaimana kemudian aplikatif di dalam konsep kenegaraan yang Anda tadi sampaikan. Ya, memang kita membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen, pemimpin yang benar-benar istiqomah dengan kepemimpinannya, karena dengan keistiqomahan itu sendiri akan mendatangkan satu kemuliaan. Saat ini kita menghadapi banyak pemimpin yang kurang komitmen. Mereka hanya komitmen ketika berkampanye, tetapi manakala mereka mendapatkan satu jabatannya, mereka lupa dengan apa yang telah mereka janjikan. Dan saya berkaitan dengan kasus korupsi, kalau misalkan keluarga saya ataupun saya tanpa harus diminta untuk diimpeachment oleh parlemen, saya akan mengundurkan diri lebih awal. Iya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Khairul Rizal dari Kota Surabaya. Terima kasih Dewan Juri, tentunya Khairul Rijal atau tadi Gus Dur ya, sudah membangun visi dan misi yang sangat luar biasa tentunya, dan pastinya sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Betul sekali, dan sesaat lagi kita akan saksikan presiden kita wanita yang pertama nih Denny ya. Ya. Langsung saja ini dia dari Pra-Audisi Jakarta. Ini dia Shirley Anavita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Cina mampu mengubah negaranya dengan kebijakan open marketnya, India mampu melakukan transformasi dengan menekan subsidi pendidikannya, maka Indonesia di tahun 2030 akan tampil menjadi sebuah negara pusat perdagangan dunia. Hal tersebut akan direalisasikan dengan konsep pasar ekonomi kerakyatan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Adapun langkah strategis yang akan dilakukan adalah dengan membentuk 6 pusat akselerasi pembangunan ekonomi, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT dan NTB, serta Papua dengan menyesuaikan basic dan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan potensi alam di masing-masing wilayah. Hal tersebut juga akan didukung dengan transfer teknologi dan modernisasi infrastruktur, termasuk di dalamnya pembangunan bandara dan pelabuhan sebagai upaya untuk mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk mampu memberikan kontribusinya, sehingga perdagangan dan investasi di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Demikian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk komentar yang pertama, silakan Bapak Hanta Yuda. Ya, idenya, gagasannya menarik. Ini juga bisa jadi masukan buat capres yang lain nanti 2014. Ada di sebelah saya salah satu capres itu mudah-mudahan. Yang menarik adalah menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi ke beberapa titik. Misalnya ada nggak konsep misal membangun Departemen Pertambangan dan Energi (ESDM) sekarang, misalnya di Papua kantornya, di sana menjadi pusatnya. Kemudian di daerah lain potensi pendidikan misalnya di Yogyakarta. Jadi menurut saya tidak hanya 6, tetapi disebarkan seluas-luasnya. Satu itu. Yang kedua, ini menarik semuanya tetapi fokus pada pembangunan fisik. Bagaimana konsep untuk membangun manusia Indonesianya? Iya, saya sangat sepakat dengan menggunakan redaksi manusia, bukan sumber daya manusia. Karena pada dasarnya baik atau buruknya satu negara ditentukan oleh bagaimana karakter dan pribadi dari manusia itu sendiri. Sehingga ketika berbicara manusia, maka kita kembali pada pendidikan awal, Madrasatul Ulama, yaitu rumah yang menjadi tempat pertama sekali sebagai tanggung jawab dari setiap masyarakat Indonesia. Sehingga jika ditanya manusia, maka di situ adalah peran perempuan tentunya untuk mendidik dan mencetak generasi-generasi yang nantinya memiliki karakter. Demikian Bapak. Selanjutnya, silakan Bapak Cecep. Terima kasih. Membangun karakter manusia tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Iya, benar. Mindset ini agaknya cukup problem. Sehingga persoalannya yang perlu saya sampaikan tadi, ada 6 akselerasi di dalam membangun Indonesia yang kita cintai. Tentu tadi ada penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi yang kemudian apa yang mesti Anda bangun lalu kemudian harapan bisa jadi kenyataan, tentu dengan beberapa pola, sekalipun pengangkatan menteri ada di tangan Anda sebagai presiden. Terima kasih. Iya benar saya, terima kasih Bapak. Kemudian ingin menanggapi bahwa ya pengangkatan menteri dan manusia-manusia yang memiliki tanggung jawab lebih itu ada di tangan saya. Akan tetapi adalah suatu tugas bersama bagi masing-masing manusia, terutama generasi muda untuk mempersiapkan dirinya baik dari segi logika, etika maupun mental untuk siap menghadapi dan mengambil alih semua tanggung jawab tersebut. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Sekarang untuk giliran Bapak Mahfud MD, silakan Bapak. Saya tidak bertanya, saya sudah menilai. Cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih. Rupanya Bapak Mahfud sudah cukup menilai ya, kira-kira presiden wanita ini juga tidak kalah dengan presiden pria sebelumnya ya. Untuk itu Indonesia, tepuk tangan untuk Shirley Adavita. Silakan. Iya, kalau tadi kita sudah di Jawa, gimana kalau kita jalan-jalan ke Sulawesi Utara ya? Ya, peserta yang satu ini juga sangat unik sekali karena dia sangat terinspirasi oleh Soekarno. Wow, langsung saja, ini dia. Mark Guntuweni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda rakyatku yang sudah sejahtera dan pintar. 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka, saya bermimpi dan akan saya wujudkan untuk kita menjadi jantung dunia. Saya sudah belusukan dari desa, kota, kecamatan sampai semua provinsi. Anda sudah luar biasa sejahtera lewat program-program kabinet saya. Saya berbangga. Untuk itu, marilah kita bersama menjadi jantung dunia. Kita pompakan darah kesejahteraan ke seluruh negara. Sehingga kita menjadi negara yang menentukan. Untuk itu, saya yakin kita semua bisa atau bisa? Bisa. Anda bisa, saya bisa, kita semua bisa, Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless Indonesia. Silakan, untuk yang pertama Pak Cep. Satu hal yang menarik, tentunya penampilan yang cukup eksklusif. Satu. Kemudian menampilkan perbedaan bangsa, kalau tidak salah simak. Kemudian di dalamnya itu bagaimana menciptakan eksklusivitas di antara bangsa lain.
Yang saya pertanyakan, eksklusivitas yang bagaimana yang tentu ready dan kemudian masyarakat secara umum di Indonesia ini menerima. Makasih. Terima kasih wargaku yang saya banggakan, Pak Prof. Cecep, seorang pemikir. Kita akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Ketika kita menjadi jantung, maka ia lain tergantung kepada kita. Nilai jual wisata, nilai jual investasi, nilai jual kualitas sumber daya manusia di antaranya menjadi pegangan kita, menjadi kompetitif yang sangat luar biasa dibanding negara lain. Itu yang akan kita pegang, menjadi nilai jual dan kita menjadi jantung yang memompa sejahtera kepada negara lain. Itu saja. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya silakan Bapak Mahfud MD. Saya. Silakan, Bapak. Iya. Yang lain tuh tadi pidatonya 2013. Anda kok 2045, kenapa? 2030 saat ini saya berkuasa, Pak. Anda sebagai rakyat ketika saat ini, maka 2045 nanti saya harapkan lewat program-program 10 tahun ini dari 2030 dan selanjutnya, ketika 2045 mimpi saya itu ketika saya sudah tidak berkuasa, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia menjadi jantung dunia. Itu harapan saya, Pak. Terima kasih. Pidato akan sebagai petahana sebenarnya, incumbent. Kalau tidak salah. Baru terpilih 2029 yang lalu. Jadi sedang menyampaikan kesuksesannya, ingin melanjutkan lagi. Tidak, karena saya pikir 2045 saya sudah 2 periode sesuai konstitusi, maka saya mimpi saya itu sudah diwujudkan 9 tahun ke depan untuk semuanya sudah seperti yang saya harapkan Indonesia menjadi jantung dunia. Menjadi penentu bagi dunia ini, bukan cuma jadi tujuan, tapi kitalah bukan ujung tombak, tapi kita pemegang tombak dari kemajuan dunia. Sedikit, karena tadi bicara 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kira-kira di mana tujuan akhir kita, katakanlah tujuan paling optimal, paling sempurna kita berbangsa bernegara itu, di Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita di mana? Saya kira sudah sangat jelas. McKinsey Global Institute tahun ini mengharapkan kita 7 kekuatan ekonomi dunia. Tetapi 2045, bagi saya sesuai konstitusi, Undang-Undang 45 pasal 33, bahwa semua yang kami dipercayakan oleh rakyat, tujuannya cuma satu, bumi, laut, dan segala isinya. Kita akan tujuankan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, baru kita bergerak menjadi jantung dunia, kita sejahterakan negara-negara lainnya. Terima kasih. Iya, Bapak Hartrud Dewene ya, memang sangat ikonik sekali ya beliau ini, merupakan salah satu finalis yang punya ciri khas tersendiri. Ini pastinya kalau misalnya nanti menjadi presiden adalah presiden yang favorit ya Ica ya. Betul sekali. Terima kasih Bapak Hartrud Dewene. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Hartrud Dewene. Ya tentunya suasana semakin panas dan sesaat lagi kita juga akan menyaksikan penampilan finalis yang tak kalah serunya. Betul, tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan segera menyaksikan. Untuk itu tetap di I Am President, the reality TV show Academy Program. Indonesia Bisa! Next time saya pastikan wajah saya jauh lebih optimis. Tidak berhasil. Apa problemnya? Kembali lagi di I Am President, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Ya Dewan Juri dan juga pemirsa, peserta yang satu ini yang akan tampil ini memiliki ciri khas yang sangat khusus, Ica. Betul sekali, dan yang paling penting adalah presiden kita kali ini sudah punya fans club sendiri nih. Namanya Syaiful Nista. Luar biasa, wow. masih unik ya. Langsung aja ini dia kita panggil. M. Syaiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian bangsa Indonesia yang saya cintai, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dunia telah sampai kepada era perdagangan bebas, telah sampai kepada era industrialisasi. Semua bangsa di dunia dipaksa untuk saling berkompetisi, tetapi biarkan dunia saling berlomba dan biarkan pula kita yang jadi pemenangnya. Untuk itu, langkah-langkah cepat
akan saya lakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur kita, pelabuhan kita memiliki standarisasi berkelas internasional, tentu agar mampu menjadi terminal lalu lintas perdagangan dunia. Iklim investasi harus dibangun dengan baik, dengan membangun sistem birokrasi yang efektif dan efisien, hukum yang tegas dan konsisten, dan tidak kalah penting adalah regulasi yang up to date. Dengan kesungguhan untuk berbenah, saya yakin kesejahteraan akan segera kita genggam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Mahfud MD untuk pertama memberikan komentar. Saiful, kamu berapa lama latihan pidato? Saya belum pernah latihan, Pak. Belum, Saya Pak. latihan semenjak ikut forum ini. Oh, baik. Itu untuk memperbaiki Indonesia seperti yang diinginkan tadi, kenapa nunggu saudara jadi presiden? Apakah yang sekarang ini tidak bisa? Saya sependapat dengan kata Pak Profesor Mahfud, untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia bisa dilakukan kapan saja, termasuk oleh adik-adik kita yang masih muda. Kenapa saya mulai dari ketika saya jadi presiden? Karena sekarang posisi saya sebagai presiden, Pak Mahfud. Kalau saya jadi mahasiswa, saya akan berpartisipasi sebagai mahasiswa. Dengan cara yang paling mudah, yang paling sederhana, jalankan aturan yang baik. Jangan main demo sembarangan, jangan main seruduk sembarangan. Saya rasa bisa cara dengan yang sangat sederhana. Luar biasa sekali. Silakan Bapak Hanta Yuda. Ya, gagasannya sudah bagus, cuma saya belum melihat diikuti dengan raut wajah yang optimis. Harusnya diikuti juga membawa rakyat, masyarakatnya juga optimis wajahnya. Saya khawatir nanti isinya optimis, tapi lihat presidennya justru mengirim pesan yang tidak optimis, tidak efektif. Gimana? Usul yang sangat baik dari Dr. Hanta Yuda. Next time saya pastikan wajah saya jauh lebih optimis. Saya rasa itu. Usulnya luar biasa ya, harus lebih optimis mukanya ya. Baik, selanjutnya silakan kepada Bapak Cecep. Ya, terima kasih Saiful. Tentu menarik. Sekalipun tadi Anda punya alasan dari ekspresi dan raut muka, sepertinya kelihatannya ini kelihatan kurang gizi gitu. Ini contoh presiden yang selalu prihatin, Pak. Betul. Tidak mau bahagia sebelum rakyatnya sejahtera. Betul. Exactly. Ya, sekali lagi Iya. tepuk tangan untuk Saiful. Seperti yang saya bilang tadi, ya, luar biasa. Terima kasih ya, Pak Saiful. Seperti yang saya bilang tadi ya, Dania, memang di setiap tempat beliau berbicara pasti langsung menggait fans yang luar biasa pasti ya. Luar biasa sekali Saiful ya. Kita lihat sampai seberapa panjang perjalanan dia yang Betul sekali. presiden. Tepuk tangan sekali lagi untuk M. Syaiful dari Kota Bandung. Peserta yang satu ini adalah seorang perempuan Ya. yang terkenal pintar, berasal dari Surabaya. Baik, langsung saja. Ini dia. Yusna Nur Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia di tahun 2030 harus mampu mewujudkan negara mandiri, dinamis, dan berbudaya. Bukanlah mimpi belaka jika Indonesia mampu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan bebas dari kemiskinan. Bukanlah harapan kosong semata jika Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam secara optimal dan berkelanjutan. Bukanlah cita-cita semu semata jika Indonesia mampu mewujudkan sinergi antara wirausaha, birokrasi, dan pekerja menuju daya saing yang global. Langkah strategis yang akan kita lakukan adalah
perbaikan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, pengembangan transportasi massal, wisata dan budaya, serta optimalisasi kekayaan alam yang berkelanjutan. Ini tak akan bisa saya lakukan sendiri, karena kekuasaan sejatinya adalah amanah. Tidak ada yang namanya penguasa, melainkan hanya pelayan sejati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk yang pertama Bapak Hanta Yuda. Saya dari ini ya, gagasannya dulu. Tadi menarik tentang meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana pendapat Anda kalau terkait perlukah kita tetap menerapkan UN, ujian nasional? Saya sebagai seseorang yang pernah mengalami ujian nasional secara pribadi berpendapat saya sangat tidak sepakat. Bagaimana mungkin orang yang belajar selama 3 tahun hanya ditentukan dengan beberapa mata pelajaran? Begitu juga dengan anak SD, Pak. Bagaimana psikologis mereka tertekan ketika mereka 6 tahun masuk jam 7 pagi baru pulang jam 4 sore dan hanya ditentukan dengan beberapa hari ujian nasional. Dan jika Bapak tahu, ujian nasional yang terlambat tahun ini sangat mencoreng kualitas pendidikan Indonesia. Bagaimana kita mau profesional sementara kualitas pendidikan di Indonesia sudah dibuktikan dengan UN yang terlambat. Terima kasih Bapak. Oke. Luar biasa sekali. Baik, dari silakan. Isna. Silakan. Belum ada senyumnya. Ya, terima kasih. Pak Jajab, silakan. Membangun kepribadian bangsa tentunya saya sangat apresiat. Sebab ini menyangkut masalah karakter masa depan. Tentu di dalamnya mesti diiringi. Dan tentu ada keberanian ini untuk membangun sistem edukasional. Katakanlah Anda karena di pesantren mahasiswa, tapi saya sangat begitu apresiatif kepada Ibu Presiden. Tentu ini pun perlu dikembangkan. Namun yang pasti cukup, cakap, dan cakep. Ini harus perlihatkan, paling tidak wajah yang berseri-seri lah gitu kan. Wajah yang berseri-seri. Insya Allah Anda bisa terpilih jadi presiden tahun 2030. Selanjutnya Bapak Mahfud MD, silakan Bapak. Ya, Isna, kalau kamu jadi presiden sekarang, kira-kira gaji yang cocok untuk seorang presiden itu berapa yang kamu minta? Gaji yang cocok, Pak. Saya tidak akan minta gaji yang cocok karena saya belum melakukan apa-apa untuk Indonesia. Mengapa saya harus minta bayaran? Gitu. Ya kalau jadi. Sesuai dengan UMR kita, karena masih banyak yang belum mencapai UMR, mengapa harus meminta lebih jika masih banyak yang kurang? Gitu. Terima kasih. Baik. Ya, Iya. kita tunggu ya janji Isna sebagai presiden untuk Betul. tidak digaji kalau misalnya dia belum melakukan apa-apa untuk Indonesia. Luar biasa. Kalau begitu saya pilih nih Presiden Isna ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Isna Nurfitria. Terima kasih. Silakan. Iya. Setelah dari Kota Surabaya, gimana kalau kita jalan-jalan kembali lagi di Sulawesi? Langsung saja, Dewan Juri dan juga pemirsa di rumah. Ini dia. Saparudin. Saudara-saudaraku, rakyat Indonesia yang saya cintai. Saya memahami bahwa seluruh rakyat Indonesia menginginkan kesejahteraan. Oleh karena itu, adalah tugas dan tanggung jawab saya untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera. Saya bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, saya akan menciptakan 10 juta pengusaha, memeratakan ekonomi dan menghentikan kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh lagi ada rakyat Indonesia yang takut sakit dan tidak boleh lagi ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah. Saudara-saudara sekalian, saya memahami bahwa persoalan kepemimpinan adalah persoalan keteladanan. Oleh karena itu, di depan seluruh rakyat Indonesia, saya bersumpah, saya akan menegakkan keadilan dan sebelum rakyat Indonesia bebas dari kemiskinan, saya tidak akan tinggal di Istana Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir semua presiden dan pemerintah itu selalu membuat program untuk
mencetak pengusaha-pengusaha. Saudara mau mencetak 10 juta. Ini pemerintah-pemerintah yang sudah ini tidak berhasil. Apa problemnya? Saya kira selama ini karena program yang turun di masyarakat itu tidak disertai dengan pelatihan kewirausahaan. Jadi uang itu langsung diberikan, tidak diberi pengetahuan dan skill yang memadai untuk mengelola usaha. Itu problem yang selama ini dan itu yang akan saya ubah. Apa saudara tidak tahu bahwa pelatihan kewirausahaan itu sudah dilakukan di berbagai tempat dan di berbagai waktu? Yang saya maksudkan adalah kejujuran dan amanah serta pertanggungjawaban orang yang mengelola program itu. Selama ini orang yang mengelola program itu tidak amanah dan tidak jujur dalam menjalankan program yang dilakukan pemerintah. Itu yang saya maksud, Pak. Ya, cukup. Oke. Menegakkan keadilan. Kalau ekonomi tumbuh dan lain sebagainya itu, tetapi korupsi tetap merajalela, itu juga tidak akan ada pemerataan. Nah, pertanyaan saya terkait dengan fenomena korupsi yang tadi sudah Anda katakan akan menegakkan keadilan dan seterusnya, itu gimana membereskan persoalan korupsi di Republik ini yang sudah hampir semua partai politik saat ini? Terima kasih. Saya tahu bahwa produk perundang-undangan kita itu butuh ketegasan. Oleh karena itu sebagai presiden dalam urusan hukum, pertama kali yang akan saya lakukan, saya akan membuat konsensus nasional. Dan jika seluruh rakyat Indonesia setuju, saya akan menghukum koruptor sebagaimana Cina dan Singapura menghukum koruptornya. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Saya optimis sekali bahwa Pak Saparudin ini mampu memanage rakyat Indonesia karena beliau adalah ayah dari 8 orang anak. Ini membuktikan bahwa luar biasa. beliau ini sukses memanage keluarganya dulu ya. Untuk itu tepuk tangan sekali lagi untuk Saparudin. Terima kasih Bapak Saparudin. Persaingan di panggung I Am Presiden semakin seru. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Pakaiannya seperti Bung Karno, wajahnya seperti yang subur. Bagus dan luar biasa. Kembali lagi di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Ya, persaingan akan kami lanjutkan lagi. Kali ini kita akan menuju ke peserta yang berasal di Jakarta. Betul sekali. Dengan semangat yang berapi-api tentunya. Langsung saja, ini dia. Agung Giantoro. Assalamualaikum, salam sejahtera, rakyatku. Untuk mencapai sesuatu yang besar, yang saya sebut visi Garuda Mas 2030, yang terdiri dari 3 visi. Pertama adalah visi politik, yaitu membangun sistem politik demokratis dengan pemerintahan yang efektif, dengan memperkokoh 4 pilar, sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem parlemen atau perwakilan, dan sistem pemerintahan atau birokrasi. Yang kedua adalah sistem hukum, adalah menciptakan sistem hukum yang adil dan tegas, dengan berinovasi, merevitalisasi 2 aspek hukum. Aspek norma hukum adalah penerapan azas pembuktian terbalik, dan penghukuman koruptor seberat-beratnya. Yang kedua adalah aspek institusi hukum, merevitalisasi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Filosof Jerman pernah mengatakan, "Men kan de hunger van en bedelaar, nistelen de door, granet in de hentes stappen." Rasa lapar seorang pengemis tidak bisa hilang hanya dengan memberikan kitab undang-undang atau hukum. Oleh karena itu perlu visi ketiga, yaitu visi ekonomi, menciptakan sistem ekonomi yang makmur dan berkeadilan dengan 2 program unggulan. Master Plan Transformasi Ekonomi Indonesia sebagai peta jalan perekonomian nasional. Yang kedua adalah Indonesia Incorporation sebagai kendaraan menuju tujuan ekonomi nasional. Rakyatku, oleh karena itu dengan terwujudnya 3 visi tadi, terbentuknya sistem politik pemerintahan demokratis dan efektif, terbangunnya sistem hukum yang adil dan tegas, terciptanya sistem ekonomi yang memakmurkan dan berkeadilan, insya Allah mampu membawa Garuda terbang ke puncak kejayaannya. Masyarakat adil dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa sekali. Bapak Mahfud, silakan untuk kesempatan pertama berikan komentar. Ya, pakaiannya seperti Bung Karno, wajahnya seperti yang subur. Tapi pidatonya bagus. Saya tanya ya, tadi Anda menyebut 4 pilar. Iya. 4 pilar itu Anda menyebut sistem pemilu, sistem kepartaian, apa gitu ya. Iya. Selama ini kan ada 4 pilar lain yang telah disosialisasikan oleh MPR. Saudara tahu enggak apa 4 pilar? Iya. Apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa saudara menyebut 4 pilar yang berbeda? Maksudnya Itu hanya apa? dikotomi dalam terminologi ilmu politik. Mungkin Pak Hanta sudah tahu bahwa sistem politik ada 4 pilar pokok, sistem kepartaian sebagai hulu, sistem pemilu, kemudian produk berikutnya sistem parlemen atau perwakilan, lalu produk output akhirnya adalah sistem birokrasi. Ya, silakan Bapak. Soal wajah jangan berkecil hati. Jadi tidak semua terbentuk karena subur itu cakep. Justru ini trennya capres Deso itu lebih laku nanti. Prediksi saya di 2014. Jadi ada wajah kayak Jokowi, Pak Mahfud, ada wajah yang kota-kota itu nanti akan bergeser. Jadi tetap optimis. Amin, semoga. Tadi menarik menurut saya adalah soal apa namanya membangun sistem. Tapi seorang presiden itu kan tidak bisa mengatur semuanya, tadi lakukan begini, begitu dan seterusnya. Ada parlemen. Ya. Dan itu bagaimana kiat-kiatnya berhadapan dengan multi partai. Partai kan banyak kepentingan, banyak keinginan dan cita-cita dan sebagainya. Nah, itu bagaimana untuk meloloskan mimpi besar Anda itu? Saya pertama adalah mendukung terciptanya sistem multipartai sederhana. Karena sistem multipartai ekstrim itu tidak kompatibel. Berdasarkan temuan di Amerika Latin dan beberapa negara bahwa sistem multipartai ekstrim itu tidak kompatibel dengan sistem presidensial, sehingga solusi salah satunya adalah menyederhanakan jumlah partai, dan saya mendukung hal itu. Yang kedua adalah bagaimana saya mampu meyakinkan partai-partai yang ada di DPR MPR sana untuk membangun sebuah konsensus nasional terhadap visi saya Garuda Mas 2030. Nanti kabinetnya Anda pilih banyak dari partai politik atau sama sekali zakon kabinet tidak merit ada partai system. politik? Yaitu kabinet di mana para menterinya, para birokrasinya adalah orang-orang yang benar-benar mampu untuk bidangnya. Baik, sudah dicatat Pak Mahfud untuk 2014. Terima kasih. Terima kasih. Kalaupun tadi bicara dari segi performance gitu kan, pakaian Soekarno, lalu muka yang subur. Kalau Abi melihat sekalipun kurang gizi, Anda sangat bagus. Terima kasih. Selesai. Membuktikan ya bahwa seorang Bapak Mahfud saja terinspirasi oleh seorang kontestan I Am Presiden. Sekali lagi tepuk tangan untuk I Am Presiden, luar biasa. Pesannya nyampe ya ini. Betul ya. sekali. Gak apa-apa Agung, yang subur istrinya banyak ya. Iya. Itu tandanya memang berkarisma ya, betul ya, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk Agung Giantoro. Iya. Kalau finalis yang satu ini merupakan favorit saya, mungkin juga favorit dari pemirsa dan juga Dewan Juri. Karena presiden kita ini adalah presiden wanita yang sangat cantik ya. Langsung saja dari Bandung, ini dia. Yenyen Afriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat potensi Indonesia yang begitu besar, diibaratkan raksasa yang sedang tidur. Oleh karenanya, saya sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki visi, yaitu menjadikan Indonesia menjadi sistem organ dunia yang atraktif dan produktif. Melalui langkah yang pertama, peningkatan IPM atau Human Development Index pada level maksimum. Kemudian yang kedua, pembentukan kekuatan identitas bangsa dari segi originalitas dan moralitas. Yang ketiga, meningkatkan sektor produksi dan daya saing, serta keempat, optimalisasi sektor pariwisata. Oleh karenanya, mari kita semua untuk bersatu menggapai cita dan juga impian bangsa dan juga negara, karena bersama 100% I can, even 1000%, yes, we can. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Hanta Yuda. Penampilan sudah bagus, saya kira oke. Cuma
saya lebih melihat sosoknya bukan presiden, tapi lebih cocok menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya teringat langsung kalau presidennya bukan Pak SBY, misalnya Pak Mahfud, mungkin sudah diangkat menggantikan Pak Ibu Elka Mari Pangestu. Jadi saya tidak ada komentar, tetapi idenya bagus untuk satu itu, saya kira. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, silakan Pak Cecep. Terima kasih. Kalau saya agak sedikit kontroversial dengan apa yang disampaikan Pak Hanta. Yang pasti Anda cocoknya jadi Ibu Presiden. Terima kasih. Iya Bapak. Di Asia ini ada seorang kepala pemerintahan yang muda dan cantik. Siapa itu? Kepala pemerintahan yang muda dan cantik. Kepala pemerintahan. Yang saya tahu dalam banyak Pak saat ini, apalagi dalam Di Asia, di Asia. Di Asia. Di Asia siapa ya? Banyak Pak. Contohnya seperti Benigno Aquino, terus kemudian Sekarang itu yang dulu. yang saat ini di Muda, Asia. Benigno Aquino kan tua. Yang muda kayak kamu. Siapa Saya lupa namanya, Pak. Siapa Perdana Menteri Korea Selatan? Saya lupa namanya Bapak. Oke. Tapi memang saat ini memang banyak, terlebih lagi di kepartaian ya Pak, dalam legislatif banyak artis-artis yang memang memiliki potensi untuk bisa memberikan kontribusinya di pemerintahan, begitu. Ya, cukup. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Presiden Yaya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Presiden Yenian Apriani ya. Cantik dan juga cerdas ya. Betul sekali. Kalau kita melihat sosok finalis yang satu ini akan mencerminkan Indonesia subur, makmur, begitu ya Ica ya? Oh begitu ya. Saya langsung penasaran nih, kira-kira seperti apa sosok presiden kita selanjutnya? Langsung saja, ini dia. Baban Sarbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para juri, saudara-saudara sebangsa setanah air. Visi saya adalah Indo-Matra, Indonesia yang maju, sejahtera, dan bahagia. Indonesia yang maju adalah Indonesia yang memiliki sistem ekonomi yang ramah investasi, sistem politik yang stabil, dan sistem birokrasi yang efisien. Indonesia yang sejahtera adalah Indonesia yang kemajuannya merata. Sejahtera adalah hak asasi seluruh rakyat Indonesia. 1000 social entrepreneur adalah solusi ekonomi untuk mengatasi permasalahan sosial di desa dan kantong-kantong kemiskinan. Indonesia yang bahagia adalah Indonesia yang harmonis, harmonis antar manusia dengan alam, dan harmonis antara manusia dengan Tuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Baban, saudara tadi menyebut punya visi apa? Indo-Matra. Indo-Matra, Pak. Apa bedanya visi dengan tagline? Tagline itu jargon, lebih kepada jargon seperti Indonesia bisa, pada hakikatnya bisa kaya, bisa miskin, bisa bermacam-macam Pak. Jadi itu tagline. Jadi lebih kepada penarik kampanye saja. Isinya bisa diinterpretasikan sesuai dengan kekuasaan, seperti itu. Cukup. Iya. Silakan Bapak Anta Yuda. Sederhananya sebenarnya satu ya, visi besar seorang presiden itu adalah menunaikan atau menjalankan konstitusi. Nah, di konstitusi Indonesia itu apa sih sebenarnya tujuan kita berbangsa bernegara? Di pembukaannya saja, tolong sebutkan secara singkat. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Ya. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Cecep. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan sama Prof. Mahfud yang disebut Indo-Matra. Tentu ini pun saya akan sampaikan menjadikan Indonesia berdikari, lalu kemudian beridentiti dan setia. Saya menganggap pidato Anda ini bagus dan luar biasa. Kita kenal dunia sehingga
marketable, ini pun melalui proses. Di dalam sistem manajemen ada yang disebut incoming, ada outcoming, dan processing. Tentu Anda bisa memberikan statement itu semua, sehingga ketika berdikari, beridentiti, sejati, dan setia ini kan melalui personifikasi sebagai pemimpin. Silakan. Ya, jadi pada hakikatnya orang itu bahagia kalau dia tidak melenceng dari fitrahnya. Bangsa Indonesia ini punya fitrah yang namanya Pancasila. Keragamannya dihargai, kemanusiaannya menjadi proses interaksi, persatuan menjadi tujuan, musyawarah, dan paling terakhir adalah tentang keadilan sosial. Jadi mengenai mandiri, berdikari, dan sejati, saya pikir kita tidak perlu mencari teori keluar, tapi lihat ke dalam. Karena sumber kebahagiaan itu adanya di dalam, bukan di luar. Jadi bangsa ini bisa saja maju semaju-majunya, tetapi buat apa kalau kemudian itu tidak memberikan kebahagiaan buat rakyatnya? Buat apa presidennya mendapat penghargaan, tetapi rakyatnya masih bermasalah? Terima kasih. Iya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Baban Sarbana dari Jakarta. Masih satu finalis lagi yang akan tampil. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di I Am President, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Lagu ciptaan SBY, ku yakin sampai di sana. Acungkan jempol kepada Anda. Didiagnosa sedikit saja, apa berapa? Kembali lagi di I Am President, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Seperti tadi yang kami bilang bahwa 2 finalis tersisa, maka dari itu Dewan Juri juga pemirsa, langsung saja kita panggil. Ini dia. Mudrika Nacho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Rakyatku Indonesia, Sriwijaya dan Majapahit telah membuktikan kepada dunia identitas kita. Dan kini menjelang tahun 2030, tiba saatnya kita bangkit dan bergerak mencapai kemajuan Indonesia dengan visi Indonesia 2030. Visi Matahari, maju, tangguh, harmonis, dan kreatif. Maju, masyarakat yang maju berdasarkan kualitas dunia yang berlandaskan kearifan lokal. Tangguh, di mana semua ketangguhan kita miliki dari segi keamanan, pangan, dan juga finansial. Harmonis, harmonis dengan Pancasila, alam, dan juga tatanan global, serta kreatif. Setiap elemen masyarakat berkembang sesuai dengan inovasi, kemampuan, dan potensi yang ada yang akan bermanfaat untuk semua aspek, termasuk produksi, kebudayaan, dan juga tatanan kehidupan kita. Sehingga kemudian terwujud Indonesia menjadi kiblat dunia, saudara-saudara rakyatku Indonesia, menjadi perekonomian dunia ke-7 di tahun 2030 dan terciptanya masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Satu masa depan Indonesia, masa depan dunia, masa depan rakyatku Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mahfud MD, kami persilahkan untuk yang pertama. Saudara, kearifan lokal itu apa? Ya, terima kasih banyak Pak Mahfud MD. Saya banyak belajar kepada Anda. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu. Kearifan lokal yang ada juga Anda refleksikan Pak ketika saya ketemu Anda di Makassar. Anda berpenampilan sederhana, itulah kearifan lokal yang dimiliki oleh Indonesia, dan itu yang harus dimiliki oleh Indonesia, sehingga kemudian Indonesia memiliki integritas, ciri khas yang berbeda negara dengan negara lain, yang membuat kita menjadi bangsa yang berbeda dan maju. Nilai-nilai lokal yang ada di daerah kita, Pak. Terima kasih. Sebagai orang yang ingin jadi presiden pada tahun 2030 atau 2045, tentu saudara selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Presiden SBY sekarang. Coba nyanyikan kepada saya lagu ciptaan SBY. Ku yakin sampai di sana. Bisa enggak? 50 menit engkau di sini. Cukup. 3 menit saya di sini. Banyak pelajaran Pak, alhamdulillah.
Ya, silakan Bapak Hanta Yuda untuk selanjutnya. Dari Makassar, saya kira mirip dengan gaya komunikasi politik Pak Yusuf Kala. Ternyata Alhamdulillah. tidak. Pidatonya ada kemiripan dengan Surya Paloh juga, dengan Bung Karno dan sebagainya. Dengan Pak SB juga gaya posturnya. Tapi menarik yang disampaikan beberapa hal tadi, tetapi pertanyaan saya nanti kalau sekiranya Anda terpilih menjadi presiden, beranikah Anda misalnya memutuskan susunan kabinetnya itu jadi pilihan begini, ingin merepresentasikan perwakilan Indonesia, jadi ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Papua dan seterusnya, itu yang dikedepankan, atau memilih untuk mewakili partai-partai, atau tidak ada urusan kedua-duanya, cukup pada profesionalismenya. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan perwakilan partai. Tentu saja saya akan mewakili rakyat Indonesia. Jadi saya akan memilih komposisi kabinetnya seperti apa? komposisi kabinetnya. Saya menghargai performance dibandingkan dengan talenta. Jika Anda sudah melakukan yang terbaik, maka Anda akan menjadi bagian dari kabinet saya. Terima kasih banyak. Silakan Pak Jaja. Andaikan tadi Anda mengatakan dengan gaya yang disampaikan tadi oleh Dr. Hanta, kelihatan dari segi performance karena memang Sulawesi, Makassar, didengar Makassar itu adalah kasar-kasar, tapi kelihatan dalam personifikasi Anda, baik itu attitude, baik itu moral. Cuman sayangnya Anda tidak pernah kelihatan ketawa gitu. Nah, bukan mulut baru itu sekarang. Anda berguru kepada Prof. Mahfud dengan kesederhanaannya beliau. Sebab selama ini saya sudah 4 kali dengan beliau, itu tidak pernah pakai jas, pakai dasi beliau ini. Hari ini pakai dasi karena I am presiden. Ya, saya lahir sebagai rakyat Indonesia, Pak. Tentunya lahir di Makassar merupakan hadiah. Saya tidak akan menganggap hadiah tersebut malapetaka, itu adalah karakter. Dan tentu saja ini akan sangat berguna dengan style kepemimpinan saya. Bangsa kita bangsa yang beragam, marilah kita tumbuh dengan ciri khas kita masing-masing. Saya masyarakat maritim, Makassar-Kasar, lihatlah saya sebagai representasi Makassar di I'm Presiden. Seperti apa saya, itulah masyarakat Sulawesi Selatan. Dan memang sudah terbukti bahwa banyak sekali tokoh Indonesia yang lahir dari Makassar ya. Siapa tahu nanti presiden selanjutnya adalah dari Makassar juga ya Pak ya. Iya, yang ada di sebelah saya ini. Betul. Saya boleh jadikan kabinet ya Pak ya. Tentu saja, jadi first lady juga bisa. Oh, sudah kan saya sudah dilamar jadi first lady nih. Oke Indonesia, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Mudrika Hidayat Bacong. Silakan. Ya, 1 finalis lagi. Setelah itu kita akan segera mengetahui siapakah yang harus pulang pada malam hari ini. Untuk itu langsung saja kita panggil, ini dia. Faisal Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Demokrasi politik itu tidak cukup di Indonesia, harus ada demokrasi ekonomi, di mana nilai-nilai persamaan dan persaudaraan dalam ekonomi itu dibangun untuk mewujudkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, di mana cita-cita demokrasi Indonesia itu demokrasi sosial. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan 5 langkah strategis untuk mewujudkan itu semua, yaitu membangun kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu untuk meningkatkan daya saing. Lalu yang ketiga, menyediakan fasilitas produksi untuk infrastruktur dan teknologi. Yang keempat adalah kemudahan akses pada modal, yaitu keuangan dan kredit-kredit. Lalu yang terakhir adalah kemudahan akses pada pasar, yaitu tentang regulasi yang ramah terhadap investasi dalam negeri maupun investasi asing, dan juga new public services, di mana birokrasi kita berorientasi pada pelayanan masyarakat. Untuk itu, UMKM di perkotaan dan juga pertanian di pedesaan untuk mewujudkan di mana visi Indonesia yang sejahtera, adil, dan berdaya saing global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hanta Yuda, kami persilahkan. Ya, Faisal sudah memaparkan banyak hal ya tentang visinya tentang ekonomi. Tadi ada statement bahwa Indonesia tidak cukup dengan demokrasi politik. Jadi apakah statement itu menganggap bahwa persoalan politik, demokrasi politik Indonesia sudah beres?
Padahal di sana kan juga banyak problem. Nah, bisa nggak didiagnosa sedikit saja apa problem paling mendasar politik? Karena Anda banyak mengungkap tentang ekonomi tadi. Oke, jadi demokrasi ini cita-citakan Indonesia adalah demokrasi sosial, di mana politik dan ekonomi itu membangun namanya persaudaraan. Sedangkan demokrasi politik yang sudah kita impikan dan dijalankan, demokrasi ekonominya itu belum ada. Oleh karena itu permasalahan demokrasi politik adalah pendewasaan politik itu sendiri, di mana partai politik saling berebut, di mana hukum tidak dijadikan sebagai landasan, tetapi dia ada sebuah kecurangan, di mana konstitusi tidak dijalankan. Oleh karena itu permasalahan demokrasi politik itu dan demokrasi ekonomi itu harus seimbang. Itu yang disebut dengan demokrasi sosial. Oke. Ya. Selanjutnya, Bapak Cecep, kami silakan, Pak. Terima kasih. Ada satu hal yang tentu sangat prinsipal kalau menurut penglihatan saya, dan ini menyangkut juga masalah substansial. Sebab tadi Faisal itu tidak menyinggung tentang itu, baru menyinggung tentang masalah sains. Tapi jelasnya bahwa Anda bicara tadi sebagai presiden itu cukup inovatif, ke arah yang memang futuristik, sehingga pemaknaan kemudian saya acungkan jempol kepada Anda. Terima kasih. Bapak Masudi, silakan Bapak. Faisal. Iya Pak. Dari semua presiden Indonesia yang ada, siapa yang paling kamu kagumi? Yang paling saya kagumi itu adalah Insinyur Soekarno, presiden Kenapa? pertama. Mengapa? Karena beliau telah memerdekakan Indonesia, di mana pada saat itu pasca kolonial kita sangat terpuruk, dan di mana Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu menjadi nilai-nilai dasar. Memang 98 kita menjadi negara demokrasi politik, tetapi demokrasi ekonomi belum terbentuk. Oleh karena itu saya akan membawa cita-cita itu, demokrasi sosial untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Baik, luar biasa ya. Seorang Faisal Arif Kamil ini adalah salah satu anggota BEM dari UGM ya, wakil dari Universitas Gadjah Mada. Dan di depan kita juga sudah ada mahasiswa ya, yang pasti harus mencontoh seorang Faisal Arif Kamil yang pastinya juga harus menginspirasi pemuda-pemudi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Faisal Arif Kamil. Ya. Terima kasih Bapak, silakan. 12 finalis sudah tampil dengan mengemukakan visi dan misi yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan terhenti di panggung I'm Presiden kali ini. Dan tentunya kami persilakan kepada ketiga dewan juri untuk berunding dan menentukan siapakah yang harus pulang pada malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Ini saatnya kita akan segera mengetahui siapakah finalis yang harus pulang pada malam hari ini. Kami tidak sampai hati untuk menyatakan Kembali di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Anda sudah menyaksikan penampilan dari 12 finalis. Dan tadi sudah tampak bahwa pemaparan visi dan misi mereka sangat luar biasa. Dan kini saatnya kita akan segera mengetahui siapakah finalis yang harus pulang pada malam hari ini. Siapakah yang akan terhenti untuk mendapatkan gelar I Am Presiden? Di tangan kami sudah ada 3 nama yang merupakan 3 terbawah dari finalis yang sudah tampil pada malam hari ini. Siapakah saja mereka? Finalis yang pertama, Saiful, Anda harus masuk 3 terbawah. Komentar dari Bapak Hanta bahwa Bapak Hanta tidak melihat ada optimisme dalam seorang pemimpin, dalam jiwa dan penampilan Saiful. Komentar dari Bapak Cecep, Saiful seperti terlihat kurang gizi. Lalu apakah Saiful akan pulang pada malam hari ini? Dan yang akan bergabung dengan Saiful adalah
Saparudin. Dengan sumpah yang diucapkan, Dewan Juri tidak yakin dengan hanya 3 tahun dan dengan 10 juta pengusaha yang dihasilkan bisa menutupi utang luar negeri. Apakah kali ini Saparudin harus pulang ke Makassar? Dan siapakah yang akan bergabung dengan Saiful dan juga Saparudin di 3 terbawah? Yen Afriani. Dengan penampilan yang cantik dan mempesona, ternyata itu tidak cukup untuk memikat kesan dari Dewan Juri. Dewan Juri mengatakan bahwa Yen tidak cocok menjadi Ibu Presiden, tapi cocok menjadi Menteri Pariwisata. Dan pemirsa, kira-kira siapakah salah satu di antara ketiga finalis I Am Presiden yang harus meninggalkan karantina I Am Presiden? Dan pastinya terhenti untuk mendapatkan gelar I Am Presiden dan uang tunai 1,7 miliar rupiah. Untuk itu, langsung saja kami persilakan kepada ketiga Dewan Juri untuk memutuskan siapakah yang harus tereliminasi pada malam hari ini. Kami persilakan Dewan Juri. Sekali lagi, bagaimana Dewan Juri? Sudah memutuskan nama yang akan terhenti langkahnya dalam I Am Presiden kali ini. Silakan. Baik. Pilihan tadi adalah pilihan yang sifatnya kuantitatif dari penilaian. Sesudah kami berdebat secara kualitatif, ternyata ketiga kandidat yang dianggap mempunyai nilai terbawah secara kuantitatif, tapi secara kualitatif kami masih mempertimbangkan bahwa ini tidak ada yang harus tereliminasi hari ini. Untuk itu kami minta saudara mengajukan kembali 3 orang yang lain untuk kami tetapkan sekarang. Saudara kembali ke tempat. Baik, silakan. Mengajukan 3 orang lagi. Baik, ketiga finalis silakan Anda kembali dulu ke tempat. Ya. Bisa bergabung Yandi Chow. Mungkin penampil pertama bagi Yandi tidak mengubahkan visi dan misi secara maksimal, dan ini menyebabkan dia berada di 3 terbawah. Apakah wakil dari Pontianak, satu-satunya dari Pontianak, harus pulang pada episode kali ini? Nampaknya para pendukung tidak setuju ya. Bagaimana kalau kita panggil 2 terbawah selanjutnya? Khairul Rijal, kami persilahkan. Karakteristik Gus Dur yang diusung oleh Khairul Rijal ternyata mungkin belum cukup untuk memikat Dewan Juri. Haruskah langkah Khairul Rijal terhenti pada episode kali ini? Namun sebelum mengumumkan, mari kita segera panggil 3 terbawah yang terakhir. Silakan bergabung. Maaf Yen, kamu harus bergabung lagi.
sedikit penampilan Yan pada kesempatan kali ini agak sedikit tidak maksimal ya Ica. Betul ya. sekali, tapi sesosok perempuan yang cantik dan cerdas juga bisa terpancar dari seorang Yan Apriani. Terbukti dia sukses melenggang sampai ke 12 finalis I Am President. Siapakah yang akan pulang pada malam hari ini? Apakah Yandi dari Pontianak? Ataukah Khairul Rijal dari Surabaya? Atau mungkin yang harus terhenti memang harus Yen dari Bandung? Dewan Juri yang terhormat, saat ini inilah kesempatan terakhir Anda untuk memutuskan siapakah yang berhak untuk lanjut ke 11 finalis I Am President dan siapakah yang harus pulang pada malam hari ini. Sekali lagi di studio, mana pendukung dari Yandi Chong? Pendukung dari Gus Rijal. Dan juga mana dukungan untuk Yen. Luar Dewan biasa. Juri yang terhormat, sekali lagi dan terakhir kali saya akan memberikan kesempatan untuk ketiga Dewan Juri memutuskan siapakah yang harus pulang pada malam hari ini. Kami silakan Dewan Juri. Saudara Yandi Khairul Rijal dan saudari Yen. Kami tidak sampai hati untuk menyatakan salah satu di antara Anda harus tereliminasi karena secara kualitatif sulit dibedakan kualitas saudara bertiga dengan yang lain. Rasanya nilainya hampir rata-rata sama. Oleh sebab itu, Dewan Juri memutuskan 12 orang ini harus mengulangi ikut audisi berikutnya. Semuanya sama. Baik. Ternyata ke-12 finalis I Am President kali ini tetap melaju ke babak selanjutnya. Tidak ada eliminasi pada episode kali ini. Selamat untuk ke-12 finalis I Am President. Dan yang pasti akan ada kejutan-kejutan yang lebih menarik di episode selanjutnya. Untuk itu pemirsa, jangan kelewatkan episode yang mendatang karena mereka masih akan berdebat, mereka masih akan mengemukakan visi dan misi mereka, pastinya tidak kalah luar biasa dengan episode kali ini. Dan tentunya jangan lupa terus dukung idola Anda dan jangan lupa terus saksikan I Am President, the reality show Academy Program 2012-2013 Indonesia Bisa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk